Dalam membisu serta bingung harus berbuat apa, bola api itu melesat ke arah Juman dan menghantam tubuhnya. Juman terpental relatif lumayan jauh, sembari merasakan sekujur tubuhnya kesakitan. Juman mencoba bangkit dan berteriak kepada Aka dan Iki. "Kalian berdua, cepat lari!" Belum sempat berdiri tegak, bola api itu kembali menghantam dan tubuhnya kembali terpental untuk kedua kalinya. Tak lama pandangannya menghitam dan mulai tidak sadarkan diri. Entah berapa lama Juman pingsan, sebab waktu dia sadar telah berada di tempat tinggal Abah. Dan yang pertama dipandang saat membuka mata ialah Umi Habibah atau istri Abah. Robi, Aka, Iki dan salah satu orang lain yang sama terbaringnya. Akan tetapi orang itu tak sadarkan diri, serta sepertinya yang terbaring itu ialah salah satu sahabat ngajinya. "Kau sudah sadar, Man? Ini minum dulu," perintah Umi. Lalu Juman pun meminum segelas air dan langsung bertanya, Siapa ya yang membawaku ke sini?" "Kami, A." Setelah bola api itu menghilang, aku segera menggendong AA serta lari terus hingga akhirnya sampai melihat rumah dan kami minta tolong, jawab Aka. "Oh, makasih ya telah mau menggendongku. Lalu, siapa yang ada di sana? Sedang terbaring pula, Mi," ucap Juman. "Dia Radit. Masa kamu gak kenal sih? Dia kurang enak badan, makanya Umi suruh istirahat di sini. Umi suruh tidur di kamar. Dia malah minta tidur di ruang tengah," jelas Umi. "Oh, Radit," ucap Juman dengan nada datar. Juman sadar jika di rumah ini gak ada Abah. Juman pun menanyakan keberadaan Abah. Lalu Robi memberitahukan jikalau Abah sudah pulang ke alun-alun dari tadi, sebab terlalu lama menunggu dia pingsan. Robi pun kembali menjelaskan jika Juman sadar dari pingsan agar mereka segera menyusul ke alun-alun kampung. Mendengar penjelasan Robi, Juman pun langsung mencoba bangun serta mengajak mereka untuk segera pergi ke alun-alun kampung. Walaupun badannya masih terasa sakit, tetapi dia lebih mengkhawatirkan keadaan warga kampung serta kondisi adiknya. "Kamu yakin udah mendingan? Jangan terlalu dipaksakan kalau emang belum bertenaga," tanya Umi. "Aku udah baikan kok, Mi," jawab Juman tegas. Juman, Robi, Aka dan Iki pada malam itu bergegas ke alun-alun. Mereka berjalan sangat cepat. Lagi-lagi perjalanan itu terasa sangat cepat. Dalam perjalanan itu, sebetulnya terdapat bola api yang terus mengikuti mereka. Tetapi entah mengapa, bola api itu hanya mengikuti dan tidak berani mendekat. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah. Juman menyuruh mereka bertiga untuk pergi dulu ke alun-alun, sedangkan dia akan menyusul. Karena selain belum sholat isya, Juman juga mau melihat kondisi saudara termudanya. Mereka bertiga langsung berjalan menuju alun-alun, sedangkan Juman masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar adiknya. Sesampainya di kamar sang adik, Juman langsung cek kembali suhu tubuhnya dan Juman sangat lega. Suhu tubuh adiknya telah kembali normal. Alhamdulillah, ternyata udah baikan. Juman keluar kamar dan segera menunaikan kewajibannya untuk sholat isya. Sesudah itu dia langsung pergi ke alun-alun. Selesai sholat, Juman pun langsung berjalan keluar dan menuju alun-alun kampung. Tak membutuhkan waktu lama, dia pun hampir sampai di alun-alun. Terlihat dari kejauhan, sudah ramai dengan warga. Juman segera menghampiri keramaian itu, serta mencari keberadaan Robi dan Abah. Ternyata Robi dan Abah berada di tengah-tengah kerumunan. Dia melihat Abah sedang duduk bersila, menghadap orang-orang yang terbaring. Mungkin mereka merupakan para korban santet lainnya, tetapi kali ini
para korbannya ditutup. Mungkin itu bertujuan supaya warga yang melihatnya tidak merasa jijik. Dan jumlah mereka ternyata relatif banyak. Mungkin sekitar belasan. Kali ini Juman nggak mencium bau busuk dari para korban itu. Sedangkan posisi Robi berdiri di belakang Abah. Diikuti sebelahnya ada Aka dan Iki. Sebenarnya batinnya sempat bertanya, mereka berdua itu siapa? Juman sekarang menghampiri Robi dan berdiri di sampingnya. Kondisi alun-alun kampung itu benar-benar sangat memprihatinkan. Banyak keluarga para korban menangis dan berharap cepat bisa disembuhkan dari santet. Ternyata kedatangan Juman ke situ tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pada batinnya, Juman terus berdoa supaya para korban mampu kembali seperti semula dan kejadian seperti ini cepat berlalu. Dalam kondisi pilu dan memprihatinkan, melihat kondisi korban, tiba-tiba ada salah satu masyarakat berteriak sembari menunjuk ke arah atas. Santet, itu datang lagi. Warga lain yang mendengar itu, termasuk Juman, langsung melihat ke arah yang ditunjuk salah satu warga. Ternyata benar, di atas mereka telah ada bola api yang sedang berputar-putar. Dalam batin Juman bertanya, apa mereka masih belum puas ya? Warga lain yang melihat itu panik ketakutan. Ada beberapa yang menangis histeris, saking ketakutannya. Mungkin mereka takut jikalau akan menjadi korban berikutnya. Abah yang sadar situasi mulai tak terkendali, bangun dari silanya, serta berjalan menjauhi alun-alun, dan bola api itu seperti mengikuti Abah, entah mau pergi kemana. Robi yang melihat warga panik, menyuruh warga supaya tetap tenang, serta jangan pergi dari alun-alun. Setelah menenangkan warga, Robi, Aka, dan Iki mengikuti Abah. Ternyata Abah berjalan ke tempat yang jauh dari warga dan pemukiman masyarakat. Mungkin tujuannya agar menjauhkan bola api itu dari warga. Terasa sudah jauh dari pemukiman, Abah pun langsung terdiam seperti menunggu sesuatu. Tak lama Abah berdiam, bola api itu turun ke bawah dan mulai berubah menjadi sosok seperti manusia, tetapi memiliki taring serta kuku yang panjang. Jangan merusak para warga kampung, dan cepat kembalikan jiwa-jiwa mereka, kata Abah. Mereka akan kujadikan tumbal untuk kesempurnaan ilmuku, dan aku akan menjadi orang paling sakti di Pulau Jawa ini. Serta kalian, jangan menghalangi tujuanku. Geram sang dukun. Aku akan ikut campur bila kau terus melakukan teror seperti ini, ancam Abah. Manusia sialan. Aku akan buat perhitungan dengan kalian semua bila ilmuku ini telah sempurna. Teriak sang dukun diiringi tertawa. Abah tak meladeni percakapan dukun itu, tetapi secara tiba-tiba kembali muncul cahaya putih yang sangat menyilaukan mata. Ternyata cahaya itu bersumber dari tubuh Aka dan Iki. Seketika penglihatan Juman memutih semua dan tak mampu melihat apapun. Seperti peristiwa di pondok, cahaya itu hanya muncul beberapa detik saja dan menghilang secara perlahan. Setelah cahaya itu menghilang, sosok dukun yang menyerupai setan itu ikut menghilang. Begitupun Aka dan Iki. Juman bertanya kepada Robi, kemana Aka dan Iki? Tetapi Robi hanya tersenyum, dan Abah pun menyuruh mereka berdua agar cepat kembali ke alun-alun. Ketikanya kembali ke alun-alun, dan sesampainya di sana, Juman melihat beberapa wajah dari para warga yang tampak bahagia. Juman pun bertanya ke salah satu warga, mereka kenapa, Mang? Itu ada yang sadarkan diri dan tubuhnya kembali normal, jawab orang itu.
Juman yang mendengar hal itu merasa ikut bahagia. Walaupun tidak semua kembali normal, tetapi dalam hatinya berbicara, "Alhamdulillah, ini mungkin awal kesembuhan mereka semua dan akhir dari teror ini." Dalam kebahagiaan itu, tiba-tiba Abah berpesan kepada seluruh warga, "Aku akan pulang dulu untuk memikirkan solusi dari duduk perkara ini. Kalian tolong saling bantu dengan warga lain bila ada salah satu dari kalian yang mengalami hal seperti ini lagi." Juman yang sudah mulai senang saat mendengar ucapan Abah tiba-tiba balik berpikir, "Hah? Ternyata belum berakhir." Sebelum Abah pulang ke pondok, beliau sempat berbicara kepada Robi, entah apa yang dibicarakannya. Setelah berbicara dengan Abah, Robi pun datang menghampiri Juman. Sebetulnya Juman ingin sekali bertanya, namun Robi menjelaskan sesuatu. "Kita sabar dulu aja, sampai ayahku dapat menemukan solusinya. Kita cuma bisa berdoa dan membantu menenangkan warga." Mendengar penjelasan Robi seperti itu, Juman pun mengerti. Malam itu, Juman dan Robi bersama warga lainnya berjaga dan saling mengobrol satu sama lain. Singkatnya, ketika siang hari, Juman, Robi, dan Umi sedang mengobrol di rumah Juman. Lalu mereka kedatangan banyak tamu yang tak lain, mereka adalah teman-teman ngajinya. Akan tetapi, kedua anak Abah dan murid yang bernama Radit tidak ikut. "Assalamualaikum." Serentak para temannya mengucap salam. Mereka yang berada di dalam rumah pun menjawab salam tersebut. Kalian, sini masuk. Ada perlu apa sampai ke sini?" tanya Juman mempersilahkan. "Abah nyuruh kami membantu para warga, namun harus menemui kamu dan Robi dulu agar tahu apa yang harus dikerjakan," jelas Edo. Juman merasa senang karena ada temannya yang ikut membantu dan sempat berpikir, apa Radit masih sakit ya? Tetapi dia berpikir positif dan tidak terlalu mempermasalahkan kehadiran Radit. Mereka pun mengobrol panjang, membahas apa yang harus mereka lakukan untuk membantu para warga. Tak lupa Umi Zainah menyuguhkan mereka air dan makanan, lalu ikut mendengarkan perbincangan. Hari itu Juman dan temannya membantu para warga, lantas menenangkan para keluarga korban. Benar seperti yang Abah bilang, ternyata santet itu masih mengenai beberapa warga lainnya. Teman Jumanlah yang pertama kali melihat kondisi mereka merasa sedikit jijik, dan ada yang sampai muntah. Karena itu adalah tugas kemanusiaan juga. Jadi mereka pun melakukannya dengan ikhlas dan tak mengeluh sama sekali. Ketika malam, mereka dan para warga mengadakan pengajian bersama. Di hari pertama, Abah pun belum datang ke alun-alun. Hari kedua melakukan kegiatan yang sama, dan Abah masih belum juga datang. Begitu seterusnya sampai 6 hari. Semakin lama, selain korban yang semakin banyak, jumlah korban setelah 1 minggu itu mungkin mencapai puluhan. Karena bukan dari kampung itu aja, melainkan ada dari kampung lain. Juman melihat wajah-wajah warga yang sudah frustasi, melihat kondisi seperti itu yang tak kunjung tahu kapan akan berakhir. Sore hari, Juman sedang membantu para warga. Lalu Robi menariknya dan berbicara serius. "Malam ini kamu ikut aku ya." "Ikut kemana?" tanya Juman. "Ke hutan yang pernah aku tunjukkan untuk menyelesaikan semua masalah ini," jelas Robi. Juman hanya bisa mengangguk tanda setuju. Walaupun sebenarnya dia merasa takut, dan sekalipun dia ikut, Juman merasa tak akan ada yang bisa dibantunya. Akan tetapi karena Robi sudah mengajaknya, dia pun harus ikut. Singkatnya, setelah sholat Isya, Juman dan Robi pergi ke dalam hutan mati.
Robi tak menjelaskan hal itu kepada teman-temannya yang lain. Sepanjang perjalanan, tak ada percakapan apapun. Namun hatinya hanya bisa bertanya-tanya, akan terjadi apa di sana. Lama perjalanan, akhirnya Juman sampai di sebuah saung. Di dalam saung ada Abah serta Aka dan Iki. Keduanya mengucap salam, lalu dijawab salam oleh ketiganya. Kemudian Abah bertanya, "Bi, bagaimana keadaan kampung?" Robi pun menjelaskan keadaan kampung. Setelah mendengarkan penjelasan dari Robi, raut wajah Abah memerah seperti marah. Semoga malam ini masalahnya bisa kita selesaikan. Namun kita harus menunggu mereka saling berkelahi terlebih dahulu. Juman yang tak tahu apa-apa hanya bisa mendengarkan pembicaraan. Ingin rasanya dia bertanya alasan dirinya diajak ke hutan. Karena melihat muka Abah yang sudah kesal, Juman pun tak berani bertanya. Lalu tiba-tiba Abah melihat ke arah Juman, dan raut mukanya kembali seperti biasa. "Kalau mau tanya apa yang kamu tahan di dalam hati?" ucap Abah. "Alasan aku diajak ke sini, Bah." "Lalu yang Abah maksud dengan mereka berkelahi itu siapa ya?" "Aku mengajakmu ke sini agar semua pertanyaanmu dapat terjawab. Mereka yang berkelahi itu para manusia yang berlomba untuk menjadi juara. Mereka akan saling membunuh untuk menyingkirkan saingannya. Inilah bahaya dari tipu daya setan. Apa yang akan kamu lihat nanti, semuanya itu nyata." Jelas Abah. Abah terus menjelaskan semuanya dan memberitahu banyak hal. Banyak ilmu dan pengetahuan yang Juman dapatkan di malam itu. Abah pun menjelaskan kepadanya bahwa Aka dan Iki merupakan sebangsa jin. Namun mereka berdua adalah jin yang baik. Selesai menjelaskan banyak hal, Abah pun mengajak mereka berjalan menuju ke tengah hutan. Baru mau memasuki hutan, terdengar suara seperti orang berkelahi. "Apa kamu dengar suara itu, Man?" tanya Abah. "Iya, Bah, dengar," jawab Juman. "Itu perkelahian mereka. Ketika kita masuk ke hutan, mereka akan sadar kalau kita adalah ancaman mereka. Dan kamu harus fokus, karena bisa aja mereka menyerangmu secara mendadak. Dan itu dapat melukaimu. Yakinkan dirimu untuk melangkah masuk ke dalam hutan," seru Abah. Abah yang sudah memperingatkan hal seperti itu membuat Juman menjadi sangat waspada dan sangat berhati-hati. Tak ada sedikit pun rasa takut jika memang benar mereka menyerangnya. Akhirnya mereka masuk ke dalam hutan itu. Ketika mereka memasuki hutan, suara perkelahian itu mendadak menghilang. Bahkan tak ada satupun suara binatang. Juman melihat banyak manusia yang terkapar. Dia tak dapat memastikannya apa mereka masih hidup atau sudah mati. Semakin Juman masuk ke dalam, dia merasa seperti ada yang memperhatikan mereka, seperti sedang mencari kesempatan untuk menyerang. Lamanya Juman berjalan dengan diawasi sesuatu yang entah itu makhluk apa. Abah yang berada paling depan menyuruh berhenti. "Tutup matamu, Man." Juman menuruti perkataan Abah, dan tak lama Abah memintanya membuka mata. Ketika Juman membuka mata, dia benar-benar lemas. Setelah melihat banyak manusia yang dengan kondisi yang sangat mengenaskan, seperti sudah disiksa terlebih dahulu. Juman yang melihat pemandangan itu langsung mengeluarkan air mata, karena masih ada manusia yang tega dan berani melakukan hal sekecil itu. "Kamu harus kuat, Man. Mereka adalah para korban yang sudah dijadikan tumbal. Tugasmu membebaskan mereka dan lepas semua tali-tali yang mengikat tubuh mereka," kata Abah.
Setelah Abah berbicara seperti itu, tiba-tiba muncul beberapa sosok yang menyeramkan. Tubuhnya seukuran manusia biasa, memiliki taring, kuku panjang, rambut panjang sampai ke tanah, lidah yang menjulur, mulut yang penuh berlumuran darah, dan mata yang merah menyala. Jangan berharap jika kalian masuk ke sini bisa keluar dengan selamat, kata dukun itu. Abah tak bicara sepatah kata pun, namun tampak dari raut wajahnya begitu sangat amat kesal. Namun beda halnya dengan Aka dan Iki. Mereka berubah menjadi sosok harimau, lalu meloncat ke arah para dukun itu dan langsung memakan kepala mereka. Melihat sebangsanya dibunuh oleh harimau, mereka pun memberi perlawanan. Dan seketika, tempat itu menjadi arena pertempuran. Juman dan Robi hanya melihat, namun tiba-tiba Robi menepuk bahu Juman. Ayo, kita punya tugas lain. Juman pun tersadar bahwa tugasnya melepaskan ikatan para korban dan membawa mereka pergi. Juman dan Robi pun berlari ke arah para korban yang sedang digantung. Dengan berderai air mata, tak kuasa melihat kondisi mereka. Juman melepaskan satu persatu tali yang mengikat mereka. Ketika Juman melepaskan tali yang mengikat mereka, dia tak mendengar suara apapun. Namun terkadang ada yang bersuara lirih, seperti minta tolong. Tolong bebaskan kami. Kami udah gak kuat. Dalam batinnya bertanya, apakah mereka akan hidup dan masih bisa diselamatkan? Juman mempercepat membuka ikatan itu. Namun tiba-tiba, seperti ada yang memandanginya dari belakang. Juman pun tersungkur ke depan, sambil meringis kesakitan. Lancang sekali. Berani-beraninya membebaskan mereka, geram sang dukun. Sosok itu pun berlari ke arahnya, seperti akan mencabik-cabik tubuh Juman. Akan tetapi dia terus menghindar, tanpa bisa melawan. Sampai akhirnya, cakaran sang dukun mengenai punggungnya. Kulit Juman robek dan mengeluarkan banyak darah. Juman yang sudah tak berdaya dan mulai terpojok, mencari cara agar bisa terus bertahan. Seperti sebuah keajaiban, di sampingnya ada sebuah kayu panjang seukuran lengan. Ketika dukun itu maju menghampiri, Juman langsung menancapkan kayu itu ke perut sang dukun dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya, sang dukun terkapar seperti tak bernyawa lagi. Juman mencoba mencari keberadaan Robi dan bermaksud meminta pertolongan kepadanya. Ketika Juman mencarinya, dia melihat Robi sedang berkelahi dengan sosok yang sama, mirip seperti dukun yang dia lawan, dan tubuh Robi sudah penuh dengan lumuran darah. Juman yang melihat Robi sedang sibuk berkelahi dengan sosok itu membuatnya tak jadi meminta pertolongan, yang justru malah langsung membantunya. Dengan luka robek yang ada di punggung, Juman terus berkelahi. Bahkan selain punggung, sudah ada beberapa bagian lain yang ikut robek karena terkena kuku yang runcing dari sosok itu. Dalam sengitnya perkelahian, tiba-tiba Robi memintanya agar fokus melepaskan tali ikatan mereka dan biar Robi yang menahan para sosok itu. Waktu kita gak banyak lagi, kata Robi. Juman yang mendengar Robi berbicara seperti itu langsung berlari ke arah korban yang diikat dan melepaskan ikatannya. Entah berapa lama Juman berada di tempat itu dan terus membuka ikatan mereka, tetapi dia merasa seperti tak ada habisnya. Juman terus membuka ikatan tari para korban dan tidak memperdulikan keadaan Robi dan Abah. Sampai akhirnya Juman mulai kelelahan. Mungkin karena darah yang terus keluar dari tubuhnya. Dan akhirnya Juman pun pingsan.
Entah apa yang terjadi ketika Juman pingsan, karena saat dia mulai sadar, sudah berada di rumahnya. Juman terbaring lemas dan dikelilingi banyak orang yang tak lain mereka adalah Umi, adik-adiknya, Abah, Robi dan teman-teman ngajinya. Pada saat itu badannya terasa lemas dan rasa sakitnya pun masih terasa. Juman belum bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia cuma bisa menggerakkan kedua bola matanya. Dalam kondisi yang seperti itu, Abah mengusap wajahnya dari kening sampai dagu. Seketika, perlahan, tubuhnya mulai bisa digerakkan lagi. Juman mencoba untuk bangkit dan duduk dibantu oleh Robi. Umi langsung memberikan segelas air. Ini, minum dulu, Man. Juman masih belum berbicara sepatah kata pun. Justru dia sadar kalau memiliki luka robek di punggung dan tangannya. Juman langsung melihat kondisi tangannya. Namun aneh, luka sobek itu hilang. Akan tetapi meninggalkan bekas seperti luka jahitan yang sudah kering. Juman pun terheran-heran. Abah yang paham melihat kondisinya langsung menjelaskan. Apa yang kamu alami tadi itu nyata. Untuk saat ini semuanya sudah berakhir. Lalu setelahnya, salah satu adik Juman membawa sebuah pakaian yang berlumuran darah dan memperlihatkan kepadanya. Pakaian itu ternyata yang Juman kenakan ketika tadi berada di tengah hutan. Lalu Robi pun menjelaskan bahwa semua warga sudah baik-baik aja dan teror dari dukun itu sudah hilang karena Abah berhasil mengalahkan mereka. Akan tetapi tidak semua para korban selamat. Ada korban yang meninggal. Tetapi bersyukurlah para korban yang meninggal tidak disertai kondisi yang mengenaskan atau tidak mengalami keadaan tubuh yang terkena santet. Juman yang mendengar itu langsung meneteskan air mata. Tak kuat menahan pilu karena mendengar berita itu. Dan seperti ada penyesalan karena di saat dia memiliki tugas untuk melepaskan tali, Juman malah pingsan. Gak perlu merasa bersalah. Kita udah berusaha sekuat tenaga. Lirih Abah. Robi pun memberitahu satu berita sedih lagi, bahwa temannya yang bernama Ratid telah meninggal dunia. Juman hanya bisa menangis tanpa mampu berucap. 3 hari setelah kejadian itu, Juman selalu mengurung diri di dalam rumah. Setelah keadaan mulai pulih, dia kembali beraktivitas seperti biasanya. Juman sempat bertanya kepada Abah tentang para dukun itu. Mereka benar-benar sudah lenyap atau kemana? Abah cuma menjelaskan, mereka semua mati dengan keadaan ditolak bumi dan akhirnya menjadi budak para iblis.